Baik, Shalom, salam kerajaan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh membuat kami mengetahui posisi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa apakah kita sudah hidup menjadi gereja yang Tuhan inginkan? Apakah selama ini kita menjadi orang Kristen, kita sudah pergi gereja, bahkan dari kecil kita sudah beragama Kristen, kita adalah orang-orang yang percaya, bahkan dari sekolah minggu, pemuda, bahkan sampai tua, kita selalu menghabiskan waktu di gereja. Tetapi apakah gereja yang diinginkan Tuhan? Gereja yang dibangun di atas dasar batu karang itu sudah terbangun? Saudara dikasih Tuhan, di ayat firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa Tuhan berkata, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam bahasa Inggrisnya, King James Version, di sana dikatakan seperti ini, saudara. Ayat yang ke-16 berkata, and Simon Peter answered and said, dan Simon Petrus menjawab dan berkata, thou art the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata, and Jesus answered and said unto him, blessed art you Simon Bar-Jona, for flesh and blood hath not revealed you, dan bukan darah dan daging, bukan daging dan darah yang membukakan kepadamu, tetapi it into thee, but my Father which is in heaven. Tetapi Bapakku itu menyatakan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, bahwa ayat yang ke-18 berkata, and I say also to thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa yang Tuhan ingin bangun ketika ada bersama dengan para murid, yaitu merindukan sebuah gereja terbangun. Dan ketika Yesus bertanya kepada para murid tentang siapa dirinya, menurut kamu, dikatakan tadi bacaan, menurut kamu siapakah aku? Lalu para murid selalu mendengarkan apa kata orang tentang Yesus. Apa yang kamu dengar tentang aku? Tetapi di saat Yesus bertanya kepada para murid, dan Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Maka jawaban itu tentunya mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa daripada Yesus. Kenapa? Jawaban-jawaban yang diberikan oleh para murid tentang siapa Yesus, bukankah itu tokoh-tokoh yang hebat? Ada yang berkata Elia, ada yang berkata salah satu dari para nabi, ada yang berkata tentang Yesus itu adalah orang-orang yang sangat ternama, sangat powerful, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi kenapa Yesus sedikit pun tidak pernah memberi penghargaan kepada jawaban-jawaban itu, sampai kepada jawaban Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di situ Yesus berkata kepada Petrus,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Amin. Karena bukan manusia itu menyingkapkan kepadamu. Jawabanmu itu bukan atas dasar apa kata orang. Bukan engkau mendengar dari manusia. Dan bukan juga dari dirimu. Bukan dari darah dan daging. Tetapi jawaban yang engkau katakan itu berasal dari Bapa yang di surga. Saudari kasih Tuhan, di saat itu Petrus terhubung dengan Bapa di surga. Yesus sedang mengikuti perjalanan bahkan menjadi murid dari Yesus yang adalah putra daripada Allah. Tetapi ketika jawaban itu diberikan, itu adalah pewahyuan dari Bapa. Maka detik itu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Baru aku akan. Gereja itu mulai terbentuk kapan? Ketika para murid berkumpul di atas loteng Yerusalem atas instruksi daripada Yesus Kristus untuk mereka menerima turunnya Roh Kudus yang luar biasa di atas loteng Yerusalem yang kita sudah baca dan kita sudah dengarkan tentang bagaimana luar biasanya ketika turunnya Roh Kudus. Disitulah mulai terbentuknya sebuah generasi gereja. Para rasul mereka mulai membentuk gereja. Mereka mulai mengoperasikan gereja yang Tuhan sudah bangun di atas muka bumi ini. Dan melalui para murid saudara waktu itu gereja ini mulai dibangun. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikut Tuhan, sebagai orang aktivitas gereja, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan di gereja, bahkan tidak pernah bolos daripada perkumpulan-perkumpulan rohani, tidak pernah bolos daripada kegiatan-kegiatan rohani, apakah saudara dan saya sudah disebut sebagai gerejanya Kristus? Ataukah kita ada di gerejanya sebagai rutinitas? Ataukah kita melayani di gereja hanya karena sebuah tuntutan, hanya karena supaya kita bisa mengisi waktu-waktu kita yang kosong, supaya kita tidak dikatakan bahwa kita orang-orang yang pemalas gereja. Saudara dikasih Tuhan, gereja itu sangat powerful, dan saya ingin supaya kita benar-benar memahami tentang gereja, karena dikatakan di sini saudara tentang bagaimana gereja yang dibangun di atas dasar batu karang dan gereja yang disebut dengan gereja Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, bahwa hari-hari ini Yesus ingin supaya gereja yang telah dibangun itu menjadi relate semuka bumi. Gereja yang Yesus sudah bangun di atas batu karang, yang dimana gereja itu memiliki power yang luar biasa. Gereja yang tidak bisa dikalahkan oleh alam maut. Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang pertama, bahwa kalau gereja yang dibangun di atas dasar batu karang, dan gereja itu benar-benar gereja Yesus Kristus, maka di sana alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Saudara bisa melihat, bahkan bisa menyelidiki apakah gereja hari-hari ini, apakah bisa dimasuki oleh alam maut? Apakah gereja di mana kita melayani, di mana kita ada di sana memuji, memuliakan nama Tuhan, apakah di sana masih ada alam maut menguasainya? Apakah di sana masih ada ketakutan? Apakah di sana masih ada kompromi di sana? Apakah di sana masih hanya menjalankan sebuah rutinitas, hanya menjalankan sebuah liturgi saja, tetapi di sana apakah masih dimasuki oleh alamnya setan? Apakah di sana masih ada kekhawatiran? Apakah di sana masih ada kehidupan yang tidak benar di sana? Saudara dikasih Tuhan, yang pertama supaya kita bisa memahami dan kita bisa sadar, dan supaya kita bisa belajar untuk melihat bagaimana gereja yang dibangun oleh Kristus sendiri di atas batu karang itu. Dan saya rindu bahwa gereja di mana kita ada, di mana saudara dan saya melayani, pastikan bahwa di sana alam maut tidak boleh menguasainya. Amin. Yang kedua adalah, kalau itu gereja yang Tuhan inginkan, maka gereja itu akan diberikan the keys of the heaven, diberikan kunci kerajaan Allah. Karena di ayat ke-19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang kedua saudara, yang kedua adalah bagaimana saudara dan saya perlu menerima kunci the keys of the heaven. Kunci surga untuk apa? Untuk bisa membuka dan menutup,
membuka alam surga, bisa menutup alam neraka, sehingga alam neraka, kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa menguasai gereja. Dan saudara, saya mau kasih tahu, gereja yang saya maksudkan ini adalah gereja secara rohani, bukan gereja fisik, bukan gereja natural. Untuk itu saudara perlu tahu bahwa di dalam diri saudara dan saya, yang pertama bahwa kuasa dunia, kuasa kegelapan, alam maut tidak akan bisa menguasai saudara. Yang kedua adalah saudara dan saya sebagai gereja yang dibangun di atas batu karang, sebagai gereja Yesus Kristus itu adalah diberikan kuasa untuk mengoperasikan segala alam. Seperti Yesus bisa mengoperasikan segala alam, maka saudara dan saya juga dipercaya telah diberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Untuk di mana saudara berada, maka saudara bisa menutup pintu gerbang, the gate of the hell, kunci gerbang dari neraka, dan saudara juga bisa membuka the gate of the heaven, surga, sehingga turunnya sukacita, sehingga di mana saudara berada, di mana saudara melayani, di sana ada sukacita, di sana ada kebenaran, di sana ada damai sejahtera terus melingkupi kehidupan kita. Sehingga kita berjalan di dalam hal Tuhan, kita nggak mungkin stres di sana, kita nggak mungkin putus asa, kita nggak mungkin jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena kita memiliki kuasa untuk bisa menutup, dan juga untuk kita bisa membuka, dan kita bisa mengikat, dan kita juga bisa melepaskan. Saudara dikasihi Tuhan, dan juga kalau kita adalah gereja Tuhan, maka saudara diberikan kuasa untuk bisa berkata dosamu masih ada atau dosanya tidak ada lagi. Dosamu diampuni atau dosamu tidak diampuni. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mau dibangun menjadi rumah Allah, menjadi gereja yang Tuhan inginkan. Karena hari-hari ini kalau gereja tidak terbangun, saya mengatakan kalau gereja tidak terbangun, maka the power of the Hades, kuasa daripada Hades, kuasa daripada kegelapan itu akan memasuki area dimanapun kita berada. Di domain, di tempat kerja kita, bahkan di dunia pelayanan sekalipun, kalau kita tidak segera membangun gereja yang dimaksud oleh Tuhan, gereja yang diinginkan oleh Tuhan, maka saudara dan saya, kita akan cenderung jatuh bangun dalam dosa. Kita akan selalu cenderung untuk hidup dikuasai oleh ilah-ilah dunia itu. Untuk itu saudara, temukan rumah Allah, temukan dimensi para rasul, temukan orang-orang yang bisa membangun hidup saudara dan saya untuk menjadi gunung rumah Allah, untuk menjadi bait Allah yang Tuhan inginkan ada di atas muka bumi. Karena hari-hari ini saudara, kalau kita tidak cepat membangun rumah Allah, dan rumah Allah itu adalah saudara dan saya, kita harus membangun hidup kita di dalam roh dan kebenaran, sehingga saudara dan saya bisa mengoperasikan segala kuasa yang Tuhan sudah percayakan kepada kehidupan saudara dan saya, sehingga dunia akan melihat dan dunia akan mengenal bahwa kita ini bukan berasal dari dunia, tetapi saudara dan saya berasal dari surga. Kalau saudara orang surga, operasikan alam surga terjadi, hidupi kehidupan kaya hidup surga dimanapun saudara dan saya berada. Dan saya percaya alam roh akan mulai melihat sebuah pergerakan yang baru. Kuasa dunia tidak akan bisa memasuki area di mana saudara berada. Dan ketika saudara dan saya berada, dimanapun saudara pergi, di sana kuasa dunia tidak akan bisa bertahan di sana. Orang kuat tidak akan bisa dikalahkan jikalau orang lebih kuat itu muncul. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mulai menemukan ada gereja-gereja yang dibangun, ada gereja Tuhan yang sedang dibangun sesuai dengan polanya Tuhan, sehingga di sana Tuhan mulai mempercayakan kami sebagai orang-orang yang mengoperasikan surga terjadi atas muka bumi. Terima kasih Bapak di surga. Ada beberapa hal yang menjadi kuasa daripada gereja kami operasikan di atas muka bumi ini. Kami untuk memukul mundur kuasa kegelapan, sehingga dimanapun kami berada, roh, alam roh